pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambangi kota Beijing, China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin poros dunia ini fokus membahas berbagai hal, mulai dari agresi Amerika Serikat Zionis ke Iran, perang Ukraina, serta berbagai isu global lainnya. Kemegahan alun-alun, anak-anak bersorak dan melambaikan bendera, serta sambutan megah dan penuh kehangatan mewarnai kunjungan bersejarah Presiden Rusia Vladimir Putin ke Tiongkok pada Rabu waktu setempat. Momen ikonik tercipta saat Xi Jinping menyambut erat sekutu dekatnya. Xi Jinping menegaskan kembali hubungan solid yang telah terjalin kuat sejak era pasca Perang Dunia Kedua. Hubungan kedua negara ini menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan teknologi. Sekitar 40 dokumen kerjasama strategis siap ditandatangani, memperkuat poros Moskow-Beijing di panggung global. Hanya berselang beberapa hari setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Beijing langsung menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah strategis ini kian mempertegas posisi Tiongkok sebagai kekuatan adidaya global yang berpengaruh. Dalam pertemuan panjang ini, Xi Jinping dan Putin resmi memperpanjang perjanjian persahabatan tahun 2001. Fokus utama mereka memperkuat kerjasama energi, keamanan, dan ekonomi. 国际形势变乱交织，单边霸权逆流横行，但求和平、谋发展、促合作仍是民心所向、大势所趋。作为联合国安理会常任理事国和世界重要大国，中俄两国要着眼战略长远，以更高质量的全面战略协作。 助力各自国家发展振兴，推动构建更加公正合理的全球治理体系。Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира. Большое спасибо. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan bilateral di Beijing, Tiongkok. Keduanya membahas isu geopolitik seperti konflik di Timur Tengah hingga kerjasama bidang ekonomi, sektor energi, dan teknologi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari Beijing, Tiongkok. Nadia, apa hasil utama pertemuan Putin dan Xi Jinping? Ya, Zulfia, setelah 5 hari yang lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berkunjung ke Beijing, Tiongkok untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kali ini Presiden Rusia Vladimir Putin juga berkunjung ke Beijing, Tiongkok. Tentunya untuk diskusi bilateral di antara keduanya ini sudah berlangsung pada malam hari kemarin. Diskusi secara skala kecil begitu ya, dan didampingi oleh adanya jamuan makan malam juga. Dan untuk diskusi kedua di hari kedua ini juga kembali dilanjutkan dalam skala besar. Tentunya ada berbagai isu dan juga topik menarik yang dibahas di antara keduanya. Salah satunya adalah terkait dengan isu geopolitik begitu. Pertama adalah terkait dengan konflik Rusia dan juga Ukraina. Dalam momen kali ini Putin meminta adanya bantuan ataupun dukungan diplomatik dari Tiongkok untuk ambisinya memperoleh teritorial Ukraina Barat. Selain itu, seperti yang ditanyakan oleh Zulfia sebelumnya begitu ya, terkait apakah dibahas terkait dengan perdamaian Iran, tentunya konflik Iran ini menjadi salah satu topik ataupun isu yang dibahas juga, karena mereka keduanya baik Rusia dan juga Tiongkok ini sangat mendorong keras begitu ya menentang sanksi Amerika Serikat, dan dikatakan juga oleh Xi Jinping bahwa ia sangat mendukung adanya penyudahan ataupun disudahinya perang di Timur Tengah, salah satunya yang mengancam stabilitas global seperti ditutupnya Selat Hormuz begitu. Dan seperti yang kita ketahui, meskipun hingga saat ini sejumlah kapal-kapal milik Tiongkok ini masih dapat melalui Selat Hormuz, namun memang ada dampak ekonomi yang dihadapi oleh Tiongkok hingga saat ini. Salah satunya adalah dengan biaya yang melonjak dari biaya logistik dan juga biaya sewa kapal. Begitupun juga kalau kita mengetahui
Tiongkok ini menjadi salah satu pembeli minyak utama yang melewati Selat Hormuz mencapai 60 hingga 80%. Dan 5 hari yang lalu saat Donald Trump, Presiden Amerika Serikat berkunjung ke Beijing, ini Trump menawarkan sebagai salah satu pemasok alternatif, dan hal ini diklaim oleh Trump begitu bahwa Xi Jinping telah berkomitmen untuk membeli minyak melalui Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Selat Hormuz. Dan sejumlah pengamat juga menilai bahwa perbedaan waktu yang hanya berjarak sekitar 4 sampai 5 hari dari pertemuan Donald Trump dan juga Putin ini bukan suatu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi memang dalam momen kali ini Putin juga akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan menawarkan berbagai pemasokan alternatif begitu ya. Salah satunya adalah yang seperti disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya, bahwa memang dalam momen kali ini sangat ditunggu-tunggu adalah bocoran antara pertemuan Xi Jinping dan juga Donald Trump begitu, yang secara empat mata dilakukan, dan ini akan disampaikan pada pihak pemerintah Rusia begitu. Dan di samping itu kalau kita melihat konflik di Timur Tengah yang terjadi saat ini, justru ini memberikan dampak positif terhadap Rusia untuk melebarkan sayapnya dalam sisi ataupun sektor diplomasi. Salah satunya adalah dengan Tiongkok begitu. Karena dalam momen kali ini Rusia menawarkan diri untuk menjadi pemasok energi alternatif bagi Tiongkok begitu, dan diharapkan tawarannya juga dapat memperkuatkan kesepakatan mereka di sektor pipa gas, di mana seperti yang kita ketahui bahwa saat ini untuk pipa gas, proyek pipa gas milik Rusia yakni Power of Siberia itu sedang berlangsung gitu dan sedang dilakukan begitu melewati negara Mongolia. Dan harapannya begitu dalam pertemuan kali ini memang Xi Jinping ini dapat menyetujui adanya pelipat gandaan ekspor pipa gas terhadap yang melewati ataupun yang tersalur ke Tiongkok. Namun memang ternyata dalam pertemuan kali ini tidak ada kesepakatan yang berarti terkait hal tersebut, karena memang seperti yang kita ketahui Tiongkok ini tidak dalam kondisi terburu-buru untuk menyetujui berbagai hal, salah satunya adalah terkait pemasokan energi alternatif, karena Tiongkok diketahui memiliki banyak pemasokan alternatif begitu ya saat ini, termasuk di berbagai sektor lainnya, tidak hanya di sektor energi. Dan yang seperti kita ketahui, sementara itu untuk di posisi Rusia ini cukup mendesak ataupun krusial untuk kesepakatan tersebut, karena sejak tahun 2021 Rusia ini menghadapi begitu ya adanya blokade ataupun embargo dari sejumlah negara Uni Eropa yang terjadi akibat Rusia ini melakukan invasi ke Ukraina, mulai dari adanya di sektor energi begitu, dan juga bahkan di sektor teknologi adanya blokade mencapai 90%. Dan tentunya tidak hanya pembahasan terkait dengan konflik Iran, juga konflik Rusia, dan juga adanya di sektor energi, tapi juga di sektor teknologi, karena memang hingga saat ini begitu ya, untuk Rusia secara keseluruhan baik dari teknologi, manufaktur, dan juga konsumen, seluruhnya masih bergantung dengan Tiongkok. Ini sejalan pembahasan yang dilakukan begitu dengan siapa saja yang mendampingi Putin dalam kunjungannya kali ini, yakni para bos-bos di bidang ataupun sektor energi. Eva. Baik, terima kasih Nadia Soraya atas laporan Anda dari Beijing, Tiongkok. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping selang beberapa hari setelah Trump menyambangi Xi Jinping di Beijing. Lantas apakah kedua simbol poros dunia ini mampu mendamaikan konflik antara Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran? Sudah bergabung bersama kami mantan Duta Besar RI untuk Tiongkok, Profesor Imron Kotan. Selamat malam, Prof. Imron. Selamat malam, Zidya. Apa kabar? Kabar baik, Prof. Prof. Imron, 40 dokumen perjanjian kerjasama multisektor ditandatangani dalam pertemuan Xi dan juga Putin. Apakah hasil pertemuan ini jauh berbeda dibandingkan pertemuan Xi dan Trump? Ya, saya kira Sylvia sudah mengatakannya dengan baik ya. Saya melihat hasilnya itu lebih baik dari hasil yang dicapai oleh Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump, yang basically paling ada dua yang bisa kita tarik secara konkret, yaitu penjualan H200 dari Nvidia ke China dan kemudian pembelian pesawat Boeing. Itu baru pledge ya, belum tentu juga terlaksana karena ekonomi China dan ekonomi
Amerika Serikat itu kan incompatible, bersaing justru. Apa yang diproduksi oleh China diproduksi juga oleh Amerika Serikat dan demikian juga sebaliknya. Berbeda dengan yang terjadi dengan summit Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump dengan Putin ini lebih banyak substansi ya. Kalau dari segi politik yang saya amati yang perlu kita catat untuk ke depan adalah kesepakatan mereka untuk menjadi kekuatan penyeimbang sebagai kekuatan yang menstabilkan konstruksi dari global politics. Itu saya kira merupakan asuransi juga bagi kita bahwa kekuatan dari China dan Rusia ini akan menjadi kekuatan stabilisasi daripada kekuatan destruktif ya, dan itu satu. Yang kedua, mereka juga sepakat kembali ke asas multilateral. Tidak lagi mereka tidak ingin ada hegemon ya dari satu negara. Mereka mengatakan kita sepakat untuk kembali mengembalikan rezim global ini ke rezim multilateral, dan China sama Rusia itu menjadi kekuatan stabilisatornya. Itu sangat penting menurut hemat saya. Di samping memang perjanjian-perjanjian di bidang telekomunikasi, di bidang energi, dan patut dicatat ya bahwa Rusia ini salah satu pemasok BBM terbesar untuk China dengan melalui apa yang dinamakan East Siberia Pacific Ocean Pipelines. Jaraknya itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000, dan mereka sekarang sedang bernegosiasi untuk menentukan harga dan volume ya tentang yang gas yang akan melalui pipelines yang disebut tadi Power Siberia 2. Jadi ini lebih konkret ya, lebih konkret daripada apa yang dilakukan oleh kedua pemimpin dunia sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Xi Jinping. Yang penting lagi adalah bahwa harap dicatat ini bagi teman-teman para policy makers kita ya, China dan Rusia itu tidak ingin konflik di Timur Tengah itu segera selesai karena waktu ada di pihak mereka. Mengapa? Karena China masih tetap bisa mengimpor BBM minyak dari Iran. Karena kapal-kapalnya yang melalui Selat Hormuz masuk dan keluar Selat Hormuz tidak akan diganggu oleh Amerika Serikat, tidak akan mungkin akan ditembak atau di hijack. Secara teknis dikatakan interdiction, itu di dalam istilah Amerika Serikat itu kalau dia mengirim pasukan kemudian menaiki kapal dan kemudian menguasai, itu namanya interdiction. Dia tidak akan berani melakukan interdiction kapal-kapal minyak China, itu akan menimbulkan komplikasi baru kan. Itu satu. Yang kedua, kenapa Rusia juga merasa waktu berada di pihak mereka, karena akibat dari perang ini pasokan minyak dunia menjadi berkurang, harga naik di atas 100 bahkan sampai $120 per barel. Maka Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut embargonya terhadap eksportasi minyak dari Rusia. Jadi Rusia diuntungkan gitu. China juga tidak terganggu, status quo bahwa importasinya dari Iran tidak terganggu, sementara Rusia mendapat keuntungan karena eksportasi dia tidak diembargo lagi oleh China. Oleh karena itu Indonesia bisa beli sampai 1,5 juta barrel waktu ketika Presiden berkunjung ke sana. Jadi kedua-duanya tidak dalam keadaan terburu-buru. Yang terburu-buru itu Sylvia, agar konflik ini selesai adalah Presiden Trump. Karena tanggal 31 Mei yang akan datang, sesuai dengan War Powers Act, itu harus berhenti 60 hari plus 30 hari itu berhentinya di 31 Mei. Walaupun lawyer dari pemerintah Amerika Serikat, lawyer dari pihaknya Presiden Trump berargumen bahwa yang namanya gencatan senjata itu jangan dihitung sebagai bagian daripada 60 plus 30 hari itu. Tapi itu kan subject to interpretation ya, itu adalah legal battle mereka di dalam negeri. Artinya Presiden Trump harus menyelesaikan perang ini tanggal 31 Mei. Kalau tidak, dia harus minta otorisasi dari Senat maupun dari House of Representatives.
kemarin Prof. kalah dia di Senat. Resolusi sudah dikeluarkan Senat bahwa apabila dia ingin meneruskan konflik ini harus mendapatkan persetujuan Kongres. Dan Jadi time is ticking ya buat Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, Tiongkok dan Rusia terus diuntungkan dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Baik, Prof. Imron, pertanyaan saya selanjutnya adalah, jika China maupun Rusia terus diuntungkan dengan konflik atau ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, apakah menurut Anda akan ada sikap bersama atau langkah konkret yang dilakukan China maupun Rusia untuk memulihkan kondisi karena dampak agresi? Atau mereka akan mengulur-ngulur waktu, tidak terburu-buru seperti Anda bilang, dan akan terus membiarkan situasi ini berlarut? Saya kira ada juga keuntungan geopolitik yang diambil oleh Rusia dan China ya. Mereka kemudian bisa secara bersama ya, jointly begitu berkata kepada Amerika Serikat, "Look, Anda kan tidak bisa mendapatkan tujuan perang Anda karena Anda tidak didukung dunia, termasuk sekutu-sekutu Anda di NATO maupun di Uni Eropa." Mereka akan mengatakan, sudahlah, kembali kita ke tata kelola dunia yang lama, yaitu tergantung kepada international law, di mana nanti PBB kembali memainkan perannya. Nah, lagi-lagi, PBB ini saya melihat sekjennya itu tidak aktif itu ya, mungkin sudah terlalu lanjut usianya ya, sama sekali tidak ada bunyinya begitu. Ini kan momentum yang terbuka untuk mengembalikan center of gravity global politics itu kembali ke multilateralism, yaitu PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan. Nah, di Dewan Keamanan itu dengan terisolasinya Amerika Serikat oleh keempat pemegang hak veto, yaitu Rusia, China, Prancis, dan Inggris, saya yakinlah Amerika juga akan melunak, apalagi kalau kita kaitkan dengan posisi politik dari Partai Republik dan Presiden Trump itu sedang melemah menuju kepada midterm elections. Nah, 64%, Sylvia, 64% sekarang. Kemarin itu ada 62, 63. 64% penduduk Amerika Serikat ingin perang ini terhenti. Kalau ini diteruskan, maka Trump dan Partai Republik akan kalah dan dia akan terkena impeachment. Jadi sekarang ini yang posisinya itu cenderung lemah itu adalah Presiden Trump dan Partai Republik. Karena pertarungan yang sesungguhnya itu adalah pertarungan di domestic politics. Oke, baik Prof. Imron. Singkat, ini pertanyaan terakhir. Jadi menurut Anda apakah agresi Amerika Serikat Zionis ke Iran justru itu semakin mempercepat terbentuknya dunia multipolar yang tidak lagi didominasi Barat? Zulfia, luar biasa. Itulah kesimpulan pembicaraan kita ini. Sudah muncul lagi bahwa unilateralism ya, atau hegemoni satu negara itu sudah ditolak baik di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, dan termasuk di Cina dan Rusia. Saya kira Sylvia sudah menyimpulkannya, saya tidak perlu menyimpulkannya lagi. Baik, Prof. Imron, terima kasih atas analisa Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini.